ini. Sehat-sehat semua kan? Yuk kita ikutan Bina Iman HW ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Bantulah kami agar mampu mempersiapkan diri dan menyambut kehadiran-Mu untuk merajai di hati kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran setiap orang. Yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian? Kakak harap kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu ceria ya. Nah, kalian tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini adalah hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, maka kita akan mengenal yang namanya kerendahan hati dan pengorbanan, juga kepedulian. Nah, sama seperti Yesus Kristus yang merupakan Raja, Yesus itu kan sangat rendah hati ya. Dia mau mengambil rupa sebagai seorang manusia, kemudian dia hidup sebagai manusia, sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Kemudian Yesus Kristus juga mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita umatnya. Nah, terus gimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Sebagai anak Allah, tentunya kita ingin hidup sesuai dengan teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Caranya gimana ya Kak? Caranya kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari kok. Contohnya, 1. Sikap rendah hati.
Rendah hati itu adalah kita tidak boleh sombong dan kita harus menghargai sesama kita. Saat ini pasti adik-adik banyak yang masih menghadapi sekolah online karena pertemuan tatap muka sendiri kan masih terbatas. Yang namanya sekolah online, setahu kakak, kendala dan godaannya besar sekali. Nah, mari mulai saat ini kita memperbaiki diri, kita lebih menghargai guru kita, terutama pada saat guru kita menerangkan. Jadi, saat guru menerangkan, jangan ada lagi tuh yang cuek-cuek, gak merhatiin, mungkin sambil main-main atau sambil makan. Nah, kakak harap sih teman-teman adik-adik yang ada di sini nih udah pada baik-baik ya. Tapi bagi yang belum, yuk sama-sama kita perbaiki diri, kita lebih menghargai guru kita. Oke, sikap yang kedua itu adalah mau berkorban dan peduli terhadap sesama. Nah, yang ini pun sebenarnya mudah. Kita bisa mulai dari lingkungan rumah sendiri. Kita kan pasti lebih banyak di rumah ya saat pandemi seperti ini. Nah, bantu tuh orang tua kita. Bantu yang kecil aja dulu, beresin kamar, beresin mainan. Dan sikap yang ketiga adalah peduli. Nah, peduli di sini kita bisa peduli ke teman, saudara, atau juga tetangga kita. Dengan cara apa? Mungkin saat ini teman, saudara, atau tetangga kita ada yang sakit. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa berkirim pesan, kalian bisa bertukar kabar di situ. Kalian bisa menanyakan bagaimana kabar saudara kalian, teman kalian atau tetangga kalian. Apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja? Pada saat orang merasa sakit dan sedih, terkadang dengan sapaan seperti itu sudah sangat menghibur loh adik-adik. Nah, bisa juga mungkin adik-adik minta tolong ke mama atau papa untuk, Mah, yuk kita kirimin sedikit makanan untuk teman, saudara, atau tetangga kita yang lagi sakit, supaya mereka juga merasa terhibur. Dan sikap yang ketiga adalah peduli. Nah, peduli di sini kita bisa peduli ke teman, saudara, atau juga tetangga kita. Dengan cara apa? Mungkin saat ini teman, saudara, atau tetangga kita ada yang sakit. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa berkirim pesan melalui WA atau Instagram atau media sosial lainnya, mungkin kalian bisa bertukar kabar di situ. Kalian bisa menanyakan bagaimana kabar saudara kalian, teman kalian atau tetangga kalian, apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja. Pada saat orang merasa sakit dan sedih, terkadang dengan sapaan seperti itu sudah sangat menghibur loh adik-adik. Nah, bisa juga mungkin adik-adik minta tolong ke mama atau papa untuk, Mah, yuk kita kirimin sedikit makanan untuk teman, saudara, atau tetangga kita yang lagi sakit, supaya mereka juga merasa terhibur. Nah, masih banyak lagi cara-cara sederhana yang bisa adik-adik lakukan. Kakak yakin kalian punya ide-ide kreatif dan hati yang tulus untuk bisa berbuat baik terhadap orang-orang di sekitar kalian. Harapannya dengan hidup meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun bisa ambil bagian dan masuk dalam kerajaan surga. Yuk adik-adik, kita hidup lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Yuk, bisa yuk. Demikian renungan hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Kita ketemu lagi di dia selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye. Teman-teman, marilah kita tutup dia hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik hati, puji syukur atas kasih dan berkat-Mu pada kami semua. Kami kembali diajak dekat dengan Engkau. Semoga kami selalu berusaha untuk berbuat baik dan menjalankan ajaran-Mu, sehingga kami siap menantikan kedatangan-Mu kelak. Jangan biarkan kami terpisah dari-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai teman-teman, bagaimana biar hari ini? Seru kan? Ketemu lagi ya minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih.